Kalau nggak hati-hati, kita kadang-kadang memisahkan diri dengan orang lain. Atribut-atribut kita, komunitas-komunitas kita. Padahal perutusan misi gereja bukan hanya misi personal komunitas, misi kebersamaan seluruh gereja. Orang-orang yang bermisi, orang-orang yang melayani adalah orang-orang yang merendahkan hati, tidak memisahkan diri, tidak menjadi pribadi yang eksklusif dengan seragamnya. Bukan hanya mengatakan, saya adalah orang yang sudah mengalami A, orang yang sudah mengalami penyembuhan, orang yang sudah mengikuti kegiatan rohani B, sudah melakukan ini dan itu. Lalu melihat orang lain, dia belum sembuh, dia sudah masih pahit, aku sudah sembuh, aku sudah pulih. Kalau tidak hati-hati, apa yang kita gunakan kadang-kadang menjadikan kita mengalami kesombongan rohani tanpa sadar, memisahkan sang pemakai dengan orang yang tidak memakainya, yang belum sampai pada pencapaian tertentu, entah itu kegiatan rohani, entah pemulihan dan sebagainya. Lalu yang muncul adalah kesombongan rohani seperti dalam doa orang-orang Farisi. Pada saat menyembah di hadapan Allah, sikap kerendahan hati, pemungut cukai menjadi cara perilaku, cara doa, dan cara pelayanan serta misi kita. Semoga dalam pelayanan kita, dalam perutusan kita, kerendahan hati dan doa menjadi cara doa, cara hidup kita semua. Dan selalu percaya padamu, Tuhan pengharapanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama-Mu. Dan bersama rohmu. Anak-anak, para kaum muda dan Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Shalom. Shalom. Hari ini di minggu biasa yang ke-30, gereja juga merayakan Hari Minggu Misi Sedunia yang ke-96. Kita diajak bersama-sama untuk melihat bahwa setiap orang yang dibaptis diutus Allah untuk mewartakan Kristus di dalam hidupnya. Kristus yang hidup, yang wafat, yang sengsara, dan juga bangkit karena cintanya pada Bapa dan cintanya pada kita. Semua orang yang hadir di sini diutus pula. Kita masih ingat ketika Ekaristi terakhir dikatakan, ite misa es, pergilah kamu diutus. Kita diutus selalu setelah Ekaristi, setelah berdoa bersama untuk mewartakan Kristus. Maka sebelum diutus, kita datang pada Allah karena doa menjadi kekuatan kita untuk datang dengan rendah hati seperti sang pemungut cukai yang menyadari ketidakpantasannya. Mari, pagi hari ini kita menyadari ketidakpantasan kita di hadapan Allah agar kita layak diutus dan datang kepada Allah. Kita hendak menyadari ketidakpantasan kita. Anak-anak, kaum muda, Bapak Ibu dan Suster yang terkasih, pada Minggu Misi Sedunia kita diingatkan kembali bahwa pada dasarnya gereja itu bersifat misioner. Gereja ada untuk bermisi. Demikian pula kita, karena pembaptisan yang kita terima, sejak air tercurah dan Roh Kudus hadir di dalam hidup saya dan Anda, kita semua dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam karya misi Allah. Dan tema Minggu Misi ini adalah, kamu akan menjadi saksi-saksiku. Paus Fransiskus dalam Minggu Misi Sedunia ke-96 mengajak kita semua dipanggil bukan hanya memberikan kesaksian, tetapi terutama harus menjadi saksi Kristus itu sendiri. Bahwa Yesus hadir di dalam hidupmu, Ia menyelamatkan engkau, Ia membawa sukacita di dalam hidupmu. Dan engkau harus siap pula diutus kemanapun engkau pergi. Dan saya rasa ini menjadi tempat yang tepat bagi Bapak Ibu sekalian mau terlibat di dalam Dewan Paroki ataupun yang lainnya. Terutama katedral, kemarin kan dalam memasuki pemilihan Dewan Paroki. Maka nanti akan terlihat bagaimana menjadi orang yang siap diutus di dalam pelayanan, baik di dalam maupun yang keluar. Dikatakan bahwa untuk mampu bermisi itu, kita diberi kekuatan yang luar biasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Maka setiap orang yang diutus, bahkan terima ramah baptisan, diutus, siap kemanapun diberi tugas pelayanan. Dalam hidupnya tidak akan mengatakan, saya sudah biasa di bidang liturgi kok, maka saya di sini cukup. Lalu ngoyot istilahnya, dari 16 tahun, 12 tahun, 15 tahun, kalau mungkin dapat pesta perak 25 tahun di bidang pelayanan itu, tidak. Harus siap diutus kemanapun, dalam bidang pelayanan apapun, karena kita percaya bukan karena kemampuan kita manajerial kita, tetapi Roh Kudus yang berkarya, dan kita hanya ambil bagian dalam karya Kristus itu sendiri. Maka bacaan hari ini menarik bagi saya. Pada bacaan pertama, kitab Sirak mengungkapkan bagaimana rahasia bagi orang beriman, khususnya tentang doa dan permohonan pada Tuhan. Kitab Sirak menyebutkan, orang yang doanya diperhatikan secara khusus oleh Tuhan adalah doa anak yatim, piatu, yang menjerit minta tolong. Yang kedua adalah doa para janda yang menjerit mencurahkan permohonannya. Dan yang ketiga adalah doa orang yang sebulat hati berbakti kepada Tuhan. Keempat, doa orang yang miskin yang tidak pernah berhenti
sebelum Tuhan mengabulkan doanya. Dalam tradisi orang Yahudi dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah yang dikatakan doa yang naik ke awan, yaitu orang yang saleh dan takwa. Kelompok ini biasa saja, siapapun itu bisa. Dikatakan selalu dalam kitab Perjanjian Lama, mereka doanya naik ke awan dalam tradisi Yahudi. Lalu kelompok yang kedua dikatakan kelompok orang yang menderita, orang yang tertindas dan menjadi korban ketidakadilan dalam masyarakat, yaitu anak yatim piatu, para janda, dan orang miskin. Doa kelompok orang yang kedua ini dikatakan akan menembus awan. Tadi kita dengar dalam bacaan pertama, doa orang yang demikian menembus awan. Bayangkan kalau itu digabungkan. Sudah dalam kondisi yatim piatu, menjadi janda, orang menderita, hidupnya saleh. Bisa melebihi banyak orang, menembus awan dan naik awan. Bapak Ibu dan saudara kasih, dalam hidup harian kita banyak contoh-contoh orang yang demikian. Anak-anak yatim piatu di panti asuhan, para janda-janda di sekitar kita, yang rajin ke gereja itu kadang-kala kalau dilihat, banyakan itu ibu yang sudah lanjut usia, para janda, yang rajin bertekun untuk mengunjungi, berdoa, ya doa mereka menembus awan. Kalau kita masih punya ibu tok atau bapak tok, mereka adalah orang-orang yang doanya menembus awan yang patut kita hargai, bahkan selalu mendoakan kita. Maka apa yang mau dikatakan dalam bacaan pertama, mungkin kita perlu memperhatikan lebih mereka yang dikatakan yang menderita, anak-anak yatim piatu, anak di panti asuhan, para janda, dan orang-orang miskin di sekitar kita. Karena apa? Saya yakin ucapan terima kasih dan doa mereka atas bantuan yang kita berikan, atas kasih kita, mempunyai kekuatan yang menembus awan. Dibanding kita itu upload foto makanan, lebih baik kita berbagi makanan. Banyak orang kan uploadnya foto makanan dibanding melakukan tindakan berbagi makanan. Besok tanggal 13 November itu adalah Hari Orang Miskin Sedunia. Paulus mengeluarkan platform Laudato Si, sekaligus menggerakkan kita untuk bagaimana menjadi pribadi berbagi, menjadi pribadi yang semakin peduli seperti kemarin HPS, lalu akan diwujudkan di Hari Orang Miskin Sedunia. Semua diharapkan bergerak bersama, membantu mereka, karena mengapa? Dalam hidup mereka, doa mereka punya kekuatan yang menembus awan. Bacaan kedua menguatkan kita kembali. Paulus memberikan teladan bagaimana menjadi pribadi yang diutus di dalam pelayanan, pribadi yang bermisi itu sampai titik penghabisan. Dalam bahasa Jawa dikatakan wani getih. Tidak ada yang namanya kata pensiun di dalam pelayanan, dalam bermisi. Karena ketika saya menjadi Katolik, menjadi orang Kristen sampai mati, tidak sampai umur 60 saya orang Kristen tok, lalu kemudian tidak Kristen, tidak. Sampai mati saya menjadi pengikut Kristus, berarti tugas misi pelayanan itu sampai saya mati pula. Maka tidak ada kata aku wis ora dinggo, tidak dibutuhkan, lalu saya tidak ada yang bantu, saya sendirian. Tidak. Karena misi adalah misi bersama. Paulus mengingatkan dalam pesannya, perutusan yang diberikan Kristus adalah perutusan gereja, misi gereja, bukan keperutusan pribadi, bukan inisiatif pribadi, tetapi Allah yang berkarya di dalam diri kita. Maka orang bermisi, orang dalam pelayanan selalu dalam kesatuan dengan gereja, dalam komunitas gerejanya. Bukan karena ide kreatif pribadi, tetapi Roh Kudus yang berkarya di dalam dirinya dan mengikuti kehendak Allah yang diberikan kepadanya. Maka apa yang diwartakan, apa yang menjadi kesaksiannya adalah Kristus yang hidup, sengsara, wafat, bangkit, karena mencintai kehendak Bapaknya dan mencintai kita semua. Inilah yang menjadi kekuatan perutusan. Bukan lagi di dalam dirinya merasa sudah tidak dipakai. Saya percaya, dimanapun kita berada, tugas pelayanan kita tidak harus selalu di dewan paroki, tidak harus di prodiakon, dimanapun kita bisa melayani, kita siap untuk bermisi. Maka tidak ada kata pensiun di dalam pelayanan, dalam bermisi. Sejauh saya tetap menjadi orang Kristen, menguatkan iman, maka saya punya tugas perutusan untuk tetap mewartakan Kristus di dalam hidup kita masing-masing. Maka tidak perlu di dalam hatinya mengatakan, aku radinggu. Bahkan harus siap diutus kemanapun dalam bentuk pelayanan apapun. Paulus mengingatkan tadi dalam bagian terakhir, bahwa diutus sampai ke ujung dunia. Artinya, siap di dalam pelayanan apapun, dalam tugas perutusan apapun, tidak harus magrok. Setelah Jawa mengatakan magrok di situ terus, saya hanya bidangnya ini, bisanya ini, manajerialnya ini, tidak. Tapi harus siap diutus untuk melayani kemanapun. Kalau dalam pelayanan gereja, kemarin mungkin di liturgi tiba-tiba kok diminta di bagian pelayanan, kemarin di pelayanan kok sekarang diminta di liturgi, di bidang katekese. Bukan kemampuan kita, bukan keterampilan kita, bukan manajerial kita, tetapi Allah yang akan memampukan kita dengan Roh Kudus yang dicurahkan pada kita untuk mengemban tugas misi itu. Pelayanan yang diberikan pada kita, perutusan yang diberikan pada kita. Maka Paulus mengatakan pada kita pada hari ini, untuk berani tetap diam di dalam Kristus sampai akhir hidup kita. Tidak ada kata pensiun, tetapi berani bermisi menjadi pelayan sampai titik penghabisan.
Bagi mereka yang melayani seperti Paulus akan tumbuh kesadaran dalam hatinya, Allah lah yang berkarya dan saya sebagai alatnya. Allah lah yang mendampingi dan menguatkan saya. Maka dengan kerendahan hati, ia akan berkata, semua karena karya Allah. Bukan karena keberhasilanku, bukan karena suksesku, bukan ini hasil karyaku, ini pelayananku, ini adalah karya Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih, orang yang mampu bermisi demikian, melayani demikian, dikatakan kuncinya adalah dalam doa. Paulus mengatakan, hidup pelayanan dan misi selalu ditopang oleh doa. Doa yang mengalir dari kerendahan hati, seperti yang terungkap oleh sang pemungut cukai. Orang-orang yang dibenarkan adalah orang-orang yang merendahkan hatinya di hadapan Allah. Saya diikutkan dalam karya, dalam pewartaan, dalam perutusan, bukan karena saya punya kemampuan, bukan karena saya punya keahlian, bukan karena saya punya sesuatu, iman yang besar, tetapi karena saya orang berdosa yang diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan, untuk membagikan hidupnya, untuk menjadi pribadi tanda kehadiran Kristus di tengah orang lain. Seperti yang dikatakan pemungut cukai di dalam doanya. Yang ditatap oleh Allah, dipandang oleh Allah. Karena menyadari siapa dirinya di hadapan Allah. Bukan mengatakan, aku sudah melakukan karya ini, aku sudah melayani ini, aku sudah melakukan itu. Hidup orang yang bermisi, seorang pelayan yang sejati di akhir hidupnya akan mengatakan, seperti katakan pemungut cukai, Tuhan, saya adalah orang berdosa. Lalu dia akan mengatakan, terima kasih bahwa saya boleh diikut sertakan dalam karya ini. Maka kadang-kadang kita perlu hati-hati. Kita kadang-kadang menuntut, mengungkapkan jasa-jasa kita. Papa saya sudah sekian tahun melayani kok, mau minta misa susah ya Romo. Ini sudah aktif loh, masa nggak dilayani, ini sudah itu loh, masa. Dan lalu kalau tidak hati-hati, sifatnya doudes. Harus dibalas, dipandang jasa-jasa pelayanannya. Keberhasilan itu adalah keberhasilan dirinya, karya itu adalah karya dirinya. Para pelayan, para orang-orang yang tugas dalam gereja, orang yang bermisi, adalah pribadi yang diharapkan kekuatannya di dalam kerendahan hati, di dalam doa yang merendahkan hati di hadapan Allah. Karena semuanya adalah karya Allah, bukan karya dirinya. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih, kadangkala kesombongan rohani seperti yang dimiliki oleh orang Farisi hadir dalam diri kita tanpa sadar. Orang Farisi dikatakan tadi memisahkan dirinya. Aku bukan ini, aku bukan ini, aku bukan seperti mereka. Kalau tidak sadar, pola itu kadang-kala muncul ketika kita menggunakan yang namanya atribut-atribut kelompok-kelompok kita. Silahkan maju ke depan, Bapak Ibu ikut misa kelompok A, lalu yang bukan kelompok B itu tidak ikut misa. Badan misa itu untuk semua orang. Kalau nggak hati-hati, kita kadang-kadang memisahkan diri dengan orang lain. Dalam atribut-atribut kita, komunitas-komunitas kita, pada dalam perutusan misi gereja, bukan hanya misi personal komunitas, misi kebersamaan seluruh gereja. Orang-orang yang bermisi, orang-orang yang melayani adalah orang-orang yang merendahkan hati, tidak memisahkan diri, tidak menjadi pribadi yang eksklusif dengan seragamnya. Bukan hanya mengatakan, saya adalah orang yang sudah mengalami A, orang yang sudah mengalami penyembuhan, orang yang sudah mengikuti kegiatan rohani B, sudah melakukan ini dan itu. Lalu melihat orang lain, dia belum sembuh, dia sudah masih pahit, aku sudah sembuh, aku sudah pulih, aku sudah mengalami itu dan itu. Tidak. Kalau tidak hati-hati, apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan, kadang-kadang menjadikan kita mengalami kesombongan rohani. Tanpa sadar, memisahkan sang pemakai dengan orang yang tidak memakainya, yang belum sampai pada pencapaian tertentu, entah itu kegiatan rohani, entah pemulihan dan sebagainya. Lalu yang muncul adalah kesombongan rohani seperti dalam doa orang-orang Farisi. Pada saat menyembah di hadapan Allah, sikap kerendahan hati, pemungut cukai menjadi cara perilaku, cara doa, dan cara pelayanan serta misi kita. Semoga dalam pelayanan kita, dalam perutusan kita, kerendahan hati dan doa menjadi cara doa, cara hidup kita semua. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Ku Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Kristus mengasihi kita dan mengorbankan dirinya untuk kita sebagai persembahan harum wangi bagi Allah. Saudara-saudara kasih, mari kita mengakhiri ekaristi dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara dan saudara yang terkasih, hidup kita, pekerjaan kita, karya kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita doakan dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.